Pemirsa masih bersama kami di Presisi Siang. Masih dalam rangka peningkatan kemampuan para personelnya, Divisi Humas Mabes Polri kali ini mengadakan acara sosialisasi aplikasi Portal Div Humas Polri. Dengan adanya Portal Div Humas Polri ini, diharapkan bisa mengintegrasikan sistem kinerja yang ada di Divisi Humas Polri. Setelah sebelumnya, Divisi Humas Polri mengadakan pelatihan kompetensi kehumasan melalui e-learning portal Humas Presisi. Kegiatan berikutnya adalah sosialisasi aplikasi Portal Div Humas Polri, bertempat di War Room Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta Selatan. Kegiatan ini dihadiri oleh Kepala Biro Penerangan Masyarakat atau Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, dan Kabak Pensat Biro Penmas Divisi Humas Polri, Kombes Pol Harry Goldenheart. Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko mengatakan, di era digital yang semakin berkembang, komunikasi dan informasi semuanya harus terintegrasi. Maka dengan adanya portal Humas ini, diharapkan bisa mengintegrasikan sistem kinerja yang ada di Divisi Humas Polri, baik secara kegiatan rutin, operasi kepolisian, dan hal yang menjadi perhatian publik. Acara yang diselenggarakan secara daring ini diikuti para Kabid Humas, Kasubdit Humas Polda, Kasih Humas Polda, dan PPID Satuan Kerja. Divisi Humas, sebagaimana yang kita ketahui, sedang melakukan latihan peningkatan kemampuan personil ya secara organisasi atau institusi, khususnya Subsatker dan Satker yang ada di Divisi Humas. Bapak Kadif Humas menekankan bagaimana melihat perkembangan secara global tentang perkembangan komunikasi dan juga informasi yang khususnya adalah digitalisasi dan teknologi. Dalam proses digitalisasi, semuanya harus terintegrasi. Kita tahu geografis, seluruh jajaran di Polda-Polda ini terdiri dari seluruh kepulauan, ya. Kemudian juga zaman era sekarang adalah digitalisasi, maka kita harus menyatukan dengan melalui portal Humas. Portal Humas ini adalah salah satu bagian inovasi dan salah satu bagian mengintegrasikan sistem kinerja yang ada di Divisi Humas secara itu baik rutin kegiatannya, kegiatan rutin kemudian yang ditingkatkan atau dalam operasi khususnya operasi kepolisian sampai dengan hal-hal yang memang menjadi perhatian publik. Ya. Tantangan Divisi Humas tentunya dengan adanya geografis, demografis, dan tentu perkembangan teknologi, maka jawabannya adalah dengan portal Humas, selain daripada kita mengintegrasikan sistem komunikasi dan juga teknologi informasi, kita juga akan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia dengan melakukan pelatihan-pelatihan yang diantaranya dalam portal Humas juga mencakup e-learning. Selain juga secara internal, ini juga bisa dimanfaatkan secara eksternal, baik itu masyarakat, baik masyarakat seluruh elemen, khususnya juga adalah kepada jurnalis-jurnalis, wartawan atau Divisi Humas Polri mengadakan kegiatan pelatihan kompetensi kehumasan melalui e-learning portal Humas Presisi. Pelatihan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi para personil di Divisi Humas Polri. Divisi Humas Mabes Polri melaksanakan kegiatan pelatihan kompetensi kehumasan melalui e-learning portal Humas Presisi di War Room Gedung Divisi Humas Polri, Jakarta. Kegiatan pelatihan kompetensi kehumasan ini adalah merupakan salah satu program yang digagas oleh Kadif Humas Mabes Polri Irjen Pol Sandi Nugroho. Materinya adalah pelatihan tentang pengetahuan umum kehumasan, pembuatan narasi dan berita, public speaking, serta fotografi dan videografi. Pada bagian ini, para kepala bagian di Divisi Humas Polri menyampaikan materi pembelajaran pers dan kehumasan kepada para personelnya. Salah satunya adalah Kabak Pensat Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Kombes Pol Harry Goldenheart, yang menyampaikan materi tentang kemampuan public speaking kepada 35 personel di Humas Polri. Penyampaian materi ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan berbicara di depan publik bagi para personel Divisi Humas Polri. Kombes Pol Harry Goldenheart juga menyebut public speaking merupakan bagian penting yang perlu dipahami dan dikuasai oleh para personel yang bertugas di Divisi Humas Polri.
Banyak kegiatan dari Divisi Humas Polri yang memerlukan kemampuan dan keterampilan berbahasa dan berbicara dengan penyampaian secara terstruktur. Latihan peningkatan kemampuan yang dilakukan hari ini merupakan salah satu program dan terobosan daripada Bapak Kadif Humas untuk bagaimana meningkatkan kemampuan ya dan keterampilan daripada personil Humas. Dan materi public speaking ini merupakan salah satu materi yang menjadi bagian daripada ilmu komunikasi. Dan public speaking ini sebenarnya ini sudah kita lakukan, namun ketika kita lakukan pada kegiatan-kegiatan yang membutuhkan sebuah penyampaian secara terstruktur, kemudian dengan kemampuan-kemampuan dan keterampilan yang diperlukan. Oleh karena itu materi daripada public speaking ini perlu sekali untuk dipahami ya oleh seluruh personil yang bertugas di Divisi Humas. Harapannya ke depan para personil Divisi Humas memiliki pengetahuan umum ya tentang kehumasan ya, dan di samping itu kedepannya nanti bisa ditingkatkan keterampilan kehumasannya. Demikian. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Irfan Juni Setia melaporkan untuk Polri TV. Berita berikutnya, Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Aan Suhanan, bersama PJ Gubernur Sumatera Selatan Agus Fatoni dan Direktur Utama PT Jasara Harja, Rifan Ahmad Purwantono, menghadiri rapat koordinasi tim pembina Samsat Nasional di Palembang, Sumatera Selatan pada Kamis kemarin. Kegiatan dilanjutkan dengan penandatanganan program kerja. Kegiatan Rakor Pembina Samsat seluruh Indonesia merupakan tindak lanjut Rakor pada 11 Januari 2024 di Bandung, yang menghasilkan kesepakatan 5 rekomendasi terkait pelaksanaan kesamsatan di Indonesia. Dari rekomendasi tersebut, tim pembina Samsat Nasional membuat rencana aksi 1 tahun untuk Samsat daerah maupun Samsat pusat dapat terprogram. Dari mulai validasi data, peningkatan pelayanan kesamsatan di seluruh Indonesia, dan melakukan kegiatan bersama untuk meningkatkan hukum serta peningkatan kepatuhan bermasyarakat. Lebih lanjut, Kakor Lantas menyampaikan terkait implementasi pasal 74 Undang-Undang Lalu Lintas tentang penghapusan data Regi dan Ranmor. Dan hari ini ya, dari tim pembina Samsat pusat dan daerah sudah 2 hari kita rapat ya, membuat rencana aksi atau program tahunan yang menjabarkan 5 rekomendasi tadi. Tadi sudah ditandatangani oleh tim pembina Samsat tingkat nasional. Ya. Ada 11 program kegiatan yang akan dilaksanakan untuk tahun 2024 ini. Tadi penjabaran dari program menjadi 11 program. Nanti secara teknis bisa ditanyakan kepada Dirjen ya, program apa saja. Kemudian hari ini juga kita melaksanakan kick off untuk implementasi pasal 74 Undang-Undang Lalu Lintas 2029. Artinya kita akan memulai ya, melakukan penghapusan tahapan pendataan, inventarisasi kendaraan yang akan dihapuskan, kemudian penentuan kendaraan apa saja yang akan dihapuskan, sampai pada implementasi melakukan surat peringatan pertama, ya, surat peringatan kedua, surat peringatan 3 sampai kepada tahapan penghapusan. Senada dengan Korlantas Polri, PJ Gubernur Samsat Agus Fatoni juga mengharapkan rapat koordinasi tim pembina Samsat ini dapat menjalankan rekomendasi hasil di Bandung. Selain penghapusan BBN 2, Agus juga mengatakan terkait penghapusan pajak progresif, di mana berkaitan dengan penertiban data nama kendaraan. Rapat koordinasi tim Samsat Nasional hari ini diharapkan bisa menjalankan rekomendasi yang hasil Bandung. Di antaranya dari sisi Pemda bisa mengambil langkah-langkah kebijakan yang bisa untuk memperbaiki pelayanan dan juga untuk bisa meningkatkan pendapatan.
khususnya untuk bisa memperbaiki data. Jadi Pemda bisa mengambil kebijakan yang merupakan kewenangan dari kepala daerah, diantaranya adalah penghapusan BBN 2. BBN 2 bisa dihapuskan oleh kepala daerah agar tertib data, kemudian pendapatan juga meningkat. Yang kedua, penghapusan pajak progresif. Ini juga bisa dihapuskan oleh kepala daerah agar lebih tertib lagi, lebih objektif lagi, bahwa nama kendaraan bermotor itu adalah pemiliknya yang betul, bukan diatasnamakan yang lain. Dalam kegiatan ini, Kakor Lantas Polri bersama jajaran juga meninjau kantor bersama Samsat Kota Palembang 4, di mana merupakan pilot proyek Samsat Digital Nasional. Dari NTMC Korlantas Polri melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Presisi Siang akan segera kembali.